sahabat para pejuang perubahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HI Channel. Semoga sahabat sehat selalu, sehat lahir batin, sehat yang manfaat barokah, dan semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita semua, memudahkan rezeki yang manfaat barokah dan banyak, ya tentunya rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat, kabar terakhir yang kami peroleh bahwa Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU itu sudah dijatuhi hukuman kode etik lagi oleh DKPP. Ini yang keempat. Padahal sebelumnya, hukuman sebelumnya dijatuhi hukuman kode etik berat yang terakhir. Ini kapan terakhirnya ya? Sudah 4 kali dengan sekarang DKPP menjatuhkan hukuman kode etik kepada ketua KPU ini atau kepada Bapak Hasyim Asy'ari ini ya. Kok bisa? Kalau dalam sepak bola kan 2 kali kartu kuning itu sudah kartu merah. Ini sih nggak dipecat-pecat ya. Ada apa ini? Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan. Apakah ada hubungannya dengan pengamanan suara? Nah, untuk itu sahabat, mari kita abaikan dulu perhitungan Sirekap yang ditampilkan KPU yang pada pagi ini belum ada perkembangan yang berarti. Kita tengok saja webnya Amin di davi.net atau da4i.net. Baik sahabat, kita pupuk semangat, pupuk optimisme, memelihara terus asa bahwa pemilu akan 2 putaran, dijamin Pilpres 2 putaran jika faktor-faktor yang tadi betul-betul ditangani dengan seharusnya. Misalnya ketua KPU-nya ya. Lalu kemudian Sirekapnya harus diaudit forensik karena terlalu banyak kecurangan dan kejanggalan serta ketidakwajaran yang terjadi di Sirekap. Kata KPU Sirekap pada itu situng 2019. Kalau kami di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara itu memandangnya itu situng 2019 dulu ya, yang digunakan kembali. Oke, 2 putaran ini akan terwujud dengan mudah insya Allah. Pertama, jika hak angket itu berhasil digulirkan, kemudian dibentuk pansus di DPR ya untuk untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Kemudian kubu 01 dan kubu 03 ini berhasil dalam tanda kutip nih menaklukkan Bawaslu dan MK ya. Kemudian KPU harus didesak nih untuk uji audit forensik untuk Sirekapnya. Tentu saja itu dilakukan oleh ahli digital forensik yang terpercaya. Lalu kemudian mengingat 1 Maret ini juga ada demo besar-besaran, maka gerakan civil society yang masif itu akan mempermudah jalan untuk 2 putaran ya. Karena menurut kita bahwa perlu nih ditindak kecurangan-kecurangan pemilu ya. Sebagai rakyat kita berhak untuk mendapatkan pemilu yang jurdil, bukan pemilu yang didasari atau dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan. Kemudian viralkan tuh terus-menerus temuan terkait kecurangan pemilu ya. Dan yang pastinya baik kubu 01 maupun kubu 03 itu harus memiliki C plano asli atau C hasil yang asli untuk tiap saksi di semua TPS seluruh Indonesia. Itu amannya begitu kalau ingin 2 putaran ini terwujud. Oke. Nah, untuk Timnas, untuk tim pemenangan jangan khawatir. Kita sudah hampir mengantongi 800.000 C hasil. 800.000 C hasil. Hampir 800.000 C hasil sudah ada di kantong Timnas dan sekarang sudah diinput. Kita lihat seperti apa perkembangannya. Kita lihat ini sahabat. Nah, kita refresh ya. Ini di jam 7:27. Jam 7:27. Posisinya sudah 18,6% ya. TPS itu terisi atau sekira 152.331 dari 820.161 TPS sudah berhasil diinput oleh tim pengamanan dan pengawalan suara oleh para relawan yang entry data. Semua dilakukan manual oleh manusia
sekali lagi tidak ada robot di sini. Robot dalam arti tools ya, tools yang berbasis IT tentu saja. Semua dilakukan oleh manusia. Jadi kita sangat boleh dikatakan memang tidak bisa cepat karena semua itu bertahap ya, mulai dari dilihat, kemudian tanda tangannya, angkanya, kertasnya, lalu kemudian diverifikasi lagi setelah diinput. Jadi memang prosesnya cukup memakan waktu. Jadi tidak bisa secepat yang dilakukan si rekap. Dan hasilnya pastinya halalan toyiban nih. Halalan toyiban di paslon 01 37,0% atau 10.903.534 suara. Paslon 02 49,2% atau 14.514.088 suara. Lalu kemudian paslon 03 13,8% atau 4.075.988 suara. Nah, dari 18,6% ini ya tersebar suaranya atau sebarannya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari atau mengacu kepada hasil quick count yang sudah dilakukan oleh Timnas, ini Amin masih aman. Amin masih aman. Hasil quick count-nya Amin mencapai 36,22%. Sementara Prabowo Gibran ini susah banget ya buat Pragib ya. Pragib ini akan finish di 46 sampai 47 suara. Ya 46-47%, bukan suara. Lalu kemudian Ganjar Mahfud atau Gama akan finish kurang lebih antara 17 sampai 18% atau hasil quick count menunjukkan 17,70%. Jadi ini masih pada rentang 2 putaran. Jangan khawatir, kita akan berjuang untuk 2 putaran karena hasil yang kita miliki betul-betul hasil yang asli. Bukan abal-abal, bukan siluman. Ingat, itu bukan siluman dan diinput dengan sangat-sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Oke. Nah, ini pun dari 18,6% ini, coba kita lihat ya. Di beberapa provinsi yang boleh dikatakan provinsi yang penting itu ada, atau paling nggak di wilayah Jawa ya. Jawa Barat itu baru berapa nih? Jawa Barat di inputnya itu terakhir saya lihat baru di 15,3%. Jawa Barat ini agak loadingnya, sorry ya. Kita lihat di sini aja ya. Kita lihat Jawa Barat itu baru 15,30%. Kemudian Banten baru 12,67%. Ini khusus untuk Jawa Barat 15,30% yang baru diinput. Kondisinya berkejar-kejaran nih antara paslon 01 dan 02, tetapi memang pada kondisi realnya ini berimbang di Jawa Barat ini. Kemudian Banten baru masuk 12,67% dari 33.324 TPS ya. Kemudian DKI Jakarta baru 47,15%. Ini masih di bawah 50%. Masih banyak yang kosong yang belum diisi oleh KPU. Oleh tim ya. Di KPU juga sama, di KPU juga masih pada kosong tuh DKI Jakarta, terutama Jakarta Utara ya. Lalu kemudian Jawa Timur baru 16,91%, masih sedikit ya, walaupun yang diraih jadi tadi berapa 49,3% ya untuk paslon 02. Tapi masih sedikit ini ya. Kemudian Jawa Tengah mana? Yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten itu yang cukup vital ya di daerah Jawa. Jawa Tengah ya bisa kita tebak kalau Jawa Tengah Amin ranking 3. Tetapi kita sangat optimis karena ini data masih baru 18,6% yang berhasil diinput. Kalau semuanya sudah diinput, ini 02 ini akan turun nih. Akan turun, saya jamin tuh akan turun. Tidak akan pernah menyentuh 50%. Jadi jika tidak menyentuh 50% lebih kan
satu putarannya gagal dong ya. Masuknya di 2 putaran. Nah, Amin 37,0% aman di 2 putaran. Sementara Ganjar Mahfud 17,70% hasil quick count dan sekarang mencapai 13,8%, masih berpeluang untuk masuk di putaran kedua jika paslon 02 didiskualifikasi. Oke, sekali lagi, paslon 03 berpeluang masuk di putaran kedua jika paslon 02 berhasil didiskualifikasi karena terbukti misalnya melakukan kecurangan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, tentu saja melalui hak angket yang akan digulirkan. Jadi jangan patah semangat, kita harus selalu memelihara asa ini karena perjuangan terus digaungkan, perjuangan terus dilakukan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Jadi tidak akan menyerah begitu saja, baik paslon 01 maupun paslon 03 bersatu melawan kecurangan, dan sekarang sedang terus berlangsung pertemuan-pertemuan antara paslon 01 dan 03, terutama di grassroots, akar rumput. Di akar rumput sudah bersatu untuk melawan kecurangan, ya, dalam bentuk apapun yang terkait dengan kecurangan TSM. Oke, jadi kesimpulannya, Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Ya, Pilpres akan berlangsung 2 putaran, dan ini tentu perlu perjuangan yang luar biasa dari kita semua untuk selalu mendukung, untuk selalu berjuang, mengamankan dan mengawal suara. Oke, itu saja barangkali sahabat, semoga sehat selalu, dan terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Allahu Akbar.